Nah, di balik kemegahan, kebanggaan Elbaf sebagai negeri para raksasa ya, tersimpan memang sebuah bab sejarah yang telah lama dikubur. Raja Harald, sosok yang pernah dipuja sebagai pembawa kedamaian, ternyata menyimpan rahasia besar yang bisa mengubah arah cerita dunia. Di masa pemerintahannya, Elbaf yang dulunya keras, brutal berubah menjadi bangsa lebih damai kan. Namun nakama, reformasi ini ternyata dibumbui intrik gelap yang melibatkan pemerintahan dunia dan sebuah buah iblis terlarang yang sangatlah legendaris. Kematian Harald secara misterius 14-an tahun lalu disusul dengan tuduhan pengkhianatan terhadap Pangeran Loki, memicu teori bahwa kekacauan itu bukan sekedar perebutan kekuasaan aja, melainkan bagian dari perang bayangan yang jauh lebih besar. Di tengah rumor tentang buah iblis yang terhubung ke Dewa Matahari Nika, ramalan kuno dan peran tersembunyi sang itu, Elbaf kini menjadi titik panas yang akan meledak di akhir era kan. Apa yang sebenarnya terjadi nih saat Raja Harald itu jatuh? Apakah dari kedua istrinya itu, Ida dan juga Astrid, menyembunyikan sesuatu pula tentang Harald? Nah, segalanya bakalan menarik sih saat tragedi Elbaf itu terjadi. Ini bakalan seru nakama. Selamat datang teman-teman. Kita akan bahas alur cerita teori rasional ini berdasarkan manga update yang sudah ada ya. Dengan Mimin di sini, Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video ini pula. Oke, disclaimer, ini adalah hipotesa dari teori resmi, bukan alur cerita ya. Kita sudah menandai di bagian atas thumbnail alur teori dan juga alur cerita. Jadi feel free nakama lebih menikmati yang versi mana. Nah, kita lanjutkan lagi. Jadi tuh gini ya, di balik kisah Elbaf yang agung penuh legenda pula, ternyata memang ada masa lalu kelam yang selama ini tersembunyi. Dahulu Elbaf dikenal sebagai negeri para raksasa petarung, bangsa yang memuja kekuatan, menjunjung tinggi peperangan. Segalanya berubah drastis ketika Raja Harald naik tahta, muncul sebagai figur bijak dan damai, pada akhirnya mematahkan tradisi kekerasan dan memperkenalkan jalan hidup baru, lebih tenang dan juga harmonis. Namun nama baik Harald pun rupanya hanya bagian dari permukaan. Dalam bayang-bayang istananya, Harald diam-diam menjalin hubungan dengan pemerintahan dunia. Sebuah keputusan memancing tanda tanya kan. Benarkah ia berniat damai atau justru sedang bermain api demi tujuan rahasia tersebut? Teori gila mulai bermunculan bahwa Harald itu seperti Ratu Lili dari Alabasta, mungkin sengaja gagal dalam perjanjian itu demi menggagalkan rencana pemerintahan. Rahasia Elbaf tak berhenti sampai di sana aja ya. Ternyata keluarga kerajaan itu menyimpan sebuah buah iblis legendaris yang konon terhubung langsung dengan Dewa Matahari Nika, buah yang sangat mirip dengan milik Luffy kan. Namun 14 tahun lalu buah itu dicuri dalam insiden yang berdarah yang merenggut nyawa Harald. Putranya Pangeran Loki dituduh sebagai pelaku pembunuhan dan pencurian buah tersebut. Tuduhan yang hingga kini masih jadi misteri dan kayaknya nggak terlalu berdasar ya. Apakah Loki benar-benar pelakunya atau hanya korban fitnah besar yang mau nggak mau karena kedatangannya bersama Jarul ke istana itu, Harald memang sudah ditikam dengan para pengawalnya. Dan mungkin Harald masih setengah sadar, itulah dia meminta Loki untuk segera menancapkan pedang itu kepadanya. Bisa aja seperti itu kan kebenarannya. Beberapa percaya Loki memakan buah itu demi mencegahnya jatuh ke tangan pemerintahan. Tapi ada pula yang menduga bahwa buah itu diambil oleh kesatria suci. Bila itu benar, maka senjata pamungkas bisa aja kini berada di tangan musuh loh. Tahun hilangnya Harald ternyata bukanlah tahun biasa. Di saat yang sama, Spandam mulai mencari Pluton. Kereta laut Bluefington itu disempurnakan tersebut, dan juga gini diculik oleh naga langit. Semua kejadian itu mengarah ke satu benang merah. Pemerintahan dunia sedang melakukan pembersihan terhadap orang-orang yang dianggap ancaman. Bahkan kejadian besar seperti penyerangan Fisher Tiger dan pengejaran bajak laut Nox terjadi tepat dalam periode ini, membentuk teka-teki besar yang kini mulai terlihat polanya kan. Elbaf sendiri menyimpan luka lama memang, prasangka terhadap ras raksasa lain yang dianggap lebih rendah. Hanya ras raksasa kuno seperti Harald dan Loki
Loki yang dihormati. Namun ada satu kisah menyentuh. Harald jatuh cinta pada seorang raksasa wanita dari luar Elbaf, ibu dari Hajrudin. Cinta terlarang inilah yang mungkin meluluhkan hatinya, mengubah prinsip hidupnya, atau mungkin hanya mengikuti ramalan kuno. Mirip dengan nasib Rhaegar Targaryen itu di dunia Game of Thrones. Nah, Loki sendiri meski dicap sebagai pengkhianat ya, mungkin hanyalah bagian dari permainan takdir. Sebuah ramalan yang menyebutkan dirinya sebagai pangeran terkutuk kehancuran Elbaf. Tapi ramalan bisa dimanipulasi kan, dan pemerintahnya sangat ahli dalam situasi ini. 6 tahun lalu sang menangkap Loki, padahal ia tahu Loki tidak bersalah. Mungkinkah ini bagian dari rencana besar sang untuk menyelamatkan masa depan? Elbaf rupanya tidak berdiri sendiri. Sejarahnya terikat erat dengan legenda Joy Boy, nikah, bahkan peristiwa-peristiwa besar seperti konflik di Sandora dan rahasia Pluton di Wano Kuni. Para raksasa tua seperti Yule dan juga Jarul yang berusia 400 tahun itu bisa saja menjadi saksi hidup masa keemasan Sandora. Mungkin mengetahui lebih banyak dari yang kita bayangkan loh. Di balik semua itu, sosok sang kembali muncul sebagai pion penting memang. Ia tahu sesuatu yang pernah ada di God Valley. Ia tahu tentang Rock Disebek, buah iblis spesial yang diperebutkan para raja. Jika benar, maka buah legendaris Elbaf adalah salah satu dari hadiah berdarah di God Valley, dan kala itu Rock Disebek juga pernah ada di Elbaf kan. Jika itu benar-benar berhubungan dengan nikah, maka ini adalah bagian penting dari akhir ceritanya. Akhirnya, kisah Elbaf bukan hanya sekedar tentang Loki aja. Ini adalah kisah tentang pengkhianatan, ramalan, permainan kekuasaan yang dirancang oleh pemerintahan dunia. Ingat bahwa ibu dari Loki sendiri, Astrid, itu juga percaya tentang ramalan-ramalan seperti ini. But anyway, Harald seperti Odin di Wano sih memang. Sosok tragis yang melihat jauh ke masa depan dan memilih jalan berat demi menyelamatkan bangsanya. Sebuah pengorbanan yang akan berbunga pada saat yang tepat. Mungkin di akhir era saat semua topeng akhirnya runtuh di sana. Sementara itu nakama, dunia yang sibuk menatap pergerakan Loki dan juga para aliansinya, jelas ya Elbaf diam-diam menyimpan potensi letusan besar. Luka sejarah yang belum sembuh perlahan membuka kembali. Rakyat Elbaf mulai mempertanyakan kebenaran yang selama ini dikubur dalam-dalam. Nama Harald yang dulunya diagung-agungkan kini diperdebatkan kan. Sebagian menganggapnya pengkhianat, lainnya percaya ia pahlawan yang berkorban dalam senyap nih. Satu yang pasti, kematiannya bukanlah akhir melainkan awal dari perubahan besar itu sendiri. Yang menarik, posisi Loki dalam cerita ini menjadi kunci penting. Ia memang pewaris tahta yang terjebak dalam tuduhan berat nih. Tapi jika ia benar-benar tidak bersalah, siapa dalang sebenarnya? Banyak yang mulai mencurigai bahwa pemerintahan dunia melalui kesatria suci telah menyusup jauh ke dalam struktur Elbaf, memanfaatkan kebingungan politik mencari sesuatu yang mereka sendiri belum bisa kendalikan, kekuatan Dewa Matahari nakama. Lalu kenapa sang itu menangkap Loki? Apakah dia memang bekerja untuk pemerintahan dunia seperti yang dulu pernah dispekulasikan, atau itu cara dia menjadi Yonko ya? Ya justru berusaha mencegah skenario yang lebih buruk lagi. Nah bisa aja kan, jika dia dari rekam jejaknya sang kerap muncul di momen-momen genting kritis demi menjaga keseimbangan dunia. Bisa jadi ia tahu bahwa membiarkan Loki bebas saat itu hanya akan mempercepat kehancuran Elbaf akibat ramalan yang akan menjadi kenyataan bila tidak dikendalikan. Di sisi lain, jika benar Harald adalah keturunan atau bahkan jelmaan dari ras raksasa kuno seperti Wars, maka keberadaannya jelas bukan manusia biasa. Kematiannya bisa jadi adalah bagian dari perjanjian tua yang berhubungan dengan Void Century dan kehendak di lainnya. Bahkan mungkin Harald tahu bahwa buah iblis itu akan menjadi kunci kembalinya nikah ke dunia loh. Ia sengaja membiarkan buah itu dicuri agar memulai roda takdir yang sudah lama berhenti berputar itu. Bahkan ya, Yule dan juga Jarul, dua raksasa tua yang masih hidup hingga kini itu bisa saja menyimpan kenangan penting dari era Nolan, si pendusta pembohong dan pertempuran Sandora melawan pemerintahan. Jika mereka benar melihat cahaya Sandora atau melihat tentang suara dari abad yang hilang itu, maka mereka pun bisa jadi saksi sejarah dari pengkhianatan besar yang akan segera terulang itu loh. Yang menakutkan adalah skenario di mana buah nikah palsu atau replikanya sudah dibuat oleh pemerintahan. Kita tahu bahwa Vegapunk pernah meniru buah uwo-uwo milik Kaido kan. Bisa jadi ia juga mencoba meniru buah dari Nika. Kegagalannya membuat pemerintahannya mengincar versi aslinya di Elbaf. Jika benar, maka buah yang dicuri itu bukan hanya simbol, melainkan senjata pemusnah sistem lama. Ada pula kemungkinan bahwa Harald tidak hanya menyembunyikan buah itu, tapi juga informasi tentang Raftel, lokasi senjata kuno tempat Elbaf seperti Wano dan juga Alabasta. Bisa jadi itu adalah salah satu kunci penting menuju Laughdal kan?
Jika Harald memberikan informasi rahasia itu ke seseorang sebelum kematiannya, mungkin Sang, mungkin Dragon, atau bahkan Joy Boy baru, benang merah sejarah akan segera ditarik ke permukaan kan. Apalagi melihat bagaimana kilas balik yang mempertanyakan Sang itu jika Harald dan juga dirinya saling mengenal di Marijoa, tapi percakapan mereka dan pergerakan itu terbatas. Itulah kenapa ketika dia bertemu dengan Gaban ketika dalam pemandian air hangat itu, Sang mengatakan bahwa dia itu benar-benar mengenal Harald seperti itu. Dia ingin mengatakan sesuatu secara lebih leluasa di Elbafnya. Mungkinkah mereka berdua itu memang saling mengenal ya? Ketika seluruh dunia mendekati klimaks, Elbaf menjadi panggung terakhir bagi konfrontasi antara warisan kuno dan penguasa tirani. Loki bisa jadi akan menjadi alat atau justru pemecah kutukan. Sang yang tahu masa depan akan berdarah mungkin sudah menyusun langkah sejak dulu. Pemerintahan dunia terus memburu kebenaran dari abad yang hilang kan, akan melakukan apapun demi memastikan bahwa kebenaran tak pernah sampai ke tangan bajak laut. Sejarah selalu aja berulang seperti itu, dan kali ini Raya Elbaf mungkin tidak akan tinggal diam kan nakama. Kenapa? Ya karena di sana ada sang dewa matahari, Sun God of Nika. Jadi kalau mau disimpulkan bahwa kisah Elbaf ini bukan sekedar drama kerajaan biasa loh. Ini adalah potongan penting teka-teki besar One Piece. Dari rahasia buah iblis yang diburu pemerintahan, ramalan yang menyeret Loki sebagai pangeran kutukan itu, jika benar Harald mengorbankan dirinya demi buah nikah dan mengubah nasib bangsanya, ya bisa jadi adalah Oden dalam cerita Elbaf, pahlawan legendaris yang melihat masa depan namun tak bisa menghentikannya sendirian. Kini ya nakama, setelah semua mata mulai mengarah ke Elbaf, sang pemerintahan, Luffy dan sekutunya perlahan akan terseret ke pusaran sejarah yang sudah disusun sejak berabad-abad lalu. Apakah buah yang dicuri adalah kunci terakhir menuju Lauk Tale atau justru bom waktu yang akan menghancurkan Elbaf dari dalam? Nah, itulah yang akan menarik untuk kita nantikan ke depannya nakama. Jadi telah tadi ya pembahasan kita mengenai Raja Harald, buah terlarang, dan Elbaf, kunci bagian akhir dari One Piece. Terima kasih banyak telah menonton ceritanya sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah nih dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.